Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ayah bunda di channel YouTube saya, Dadang Nojamin. Di video saya sebelumnya saya membahas tentang cara penggunaan untuk food processor, baik itu fleksi maupun Titan. Nah, di video kali ini bunda, saya akan membahas bagaimana cara penggunaan 3 pisau irisan di sini. Nah, khususnya 3 pisau irisan yang ada di food processor. Nah, bagi bunda yang kebetulan lagi megang HP, kebetulan lagi santai, yang belum komen, yang belum like, yang belum subscribe, silahkan ditekan dulu tombol komennya, tombol subscribe-nya untuk mendukung video saya kali ini. Nah, saya hitung ya bunda ya, 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke bunda, terima kasih banyak yang sudah menekan tombol subscribe-nya, tombol like-nya, tombol komennya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan video penggunaan 3 pisau irisan yang di sini bermanfaat untuk bunda-bunda semuanya. Nah, kali ini bunda di sini untuk 3 pisau irisan yang di sini. Nah, 3 pisau irisan yang di sini saya jelaskan dulu satu persatu pisaunya. Yang pertama, untuk pisau yang ini, nah pisau yang ini dia pisaunya itu tidak bisa dibolak-balik, pisaunya itu hanya yang satu ini aja. Fungsi dari pisau yang ini dia fungsinya itu kalau misalkan nanti bunda di rumah mau bikin kayak stik kentang. Nah, jadi stik kentang kayak di KFC McDonald, silahkan ini dia di sini juga bisa. Nah, terus kalau misalkan untuk pisau yang kedua dan pisau yang ketiga di sini bunda, pisau yang ini dia sekilas hampir sama, padahal beda. Nah, jadi kalau misalkan kita sendiri liatin bedanya, sangat gampang sekali bunda ya. Nah, untuk melihat perbedaannya itu yang pertama, kalau misalkan tombol yang kalau misalkan pisau yang di sini dia agak pendek, maka dia fungsinya itu buat bikin irisan yang tipis-tipis kayak keripik singkong, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, kentang potato, sukun, talas, ubi, silahkan ini dia di sini juga bisa. Kalau misalkan pisau yang agak tinggi, ini dia buat bikin irisan yang tebal-tebal kayak misalkan lobak, wortel, timun, silahkan ini dia di sini juga bisa. Kalau misalkan pisau yang satu ini dia tidak bisa dibolak-balik, nah lain halnya dengan pisau yang kedua. Kalau pisau yang kedua dan ketiga di sini ini dia bisa dibalikin. Kalau misalkan posisinya dibalikin kayak gini, nah kalau misalkan posisi lubangnya itu yang agak gede, ini dia buat bikin kayak rujak serut, es buah, tumisan labu siam, bikin sayur ketupat, silahkan ini dia di sini juga bisa. Tapi kalau misalkan posisi lubangnya agak kecil, ini dia kalau misalkan bunda di rumah mau bikin kayak kentang Mustafa, kentang pengantin, bikin kremes, bikin salad, silahkan ini dia di sini juga bisa. Nah, di sini bunda untuk bahannya sendiri di sini saya sudah menyiapkan, ada singkongnya, ada wortelnya, ada timun, ada kentang, dan yang saya gunakan buat rujak di sini ada paya muda. Nah, kalau biasanya saya pakai labu siam, kali ini yang saya gunakan itu paya muda. Nah, di sini kalau misalkan bunda mau ganti dengan bahan yang lain, silahkan dicoba aja sendiri di rumah. Pertama, untuk cara penggunaan pisau yang tadi, nah langkah-langkah pertama ini saya bongkar kembali posisi mesinnya. Nah, jadi food processor sendiri di sini, ini yang pertama kita yang membutuhkan cup yang hitam ini buat dudukan pisaunya nanti. Jadi posisi pertama kita pasang dulu, dipasang dulu dudukannya itu. Setelah dipasang, misalkan yang kita pakai pisau yang pertama itu pisaunya agak pendek. Nah, pisau yang agak pendek di sini yang tadi saya bilang buat bikin keripik singkong, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, silahkan juga bisa. Posisi pisaunya kalau misalnya mau dipakai, dia posisinya ada yang paling atas. Jadi posisinya tinggal pasang. Nah, dipasang kayak gini. Setelah dipasang jangan lupa ditutup dulu bunda ya, ditutup, putar ke kanan sampai bunyi klak kayak gitu. Setelah bunyi kayak gini, jadi posisinya itu posisi singkong. Nah, kalau misalkan nanti posisi singkongnya gede kayak gini, ini tinggal copot aja kayak gini, posisinya itu nyalain, posisi tangan tinggal menekan kayak gini bunda ya. Ini posisinya kayak gini. Jadi di sini kalau misalkan bunda di rumah mau bikin kayak keripik singkong, ngiris bawang merah, bawang putih, bawang bombay, kentang potato, sukun, talas, ubi, silahkan ini dia di sini juga bisa. Jadi di sini hasilnya itu seperti ini bunda tuh. Jadi di sini untuk masalah hasil dari keripik singkong itu sini seperti ini bunda tuh, hasilnya. Jadi hasil dari keripik singkong, nah ini dia hasilnya itu seperti ini. Nah, itu kalau misalkan bunda di rumah mau bikin kayak keripik singkong, ngiris bawang merah, bawang putih, bawang bombay, silahkan ini dia di sini juga bisa. Nah, terus untuk kalau misalkan tadi yang kita pakai
Nah, kalau misalnya tadi yang kita pakai pisau yang agak pendek yang di sini, kalau misalnya dibalik, kalau misalnya posisinya dibalik kayak gini, ini jadinya 3 lubang yang ini, 3 lubang ini sama, lubangnya itu kecil-kecil. Lubang yang kecil ini kalau misalnya bunda di rumah mau bikin kayak kentang Mustafa, kentang pengantin, bikin games, silahkan juga bisa di sini. Sama posisi pemasangan hanya tinggal dipasang kayak gini. Setelah dipasang, nah tinggal tutup lagi, tekan, putar ke kanan sampai bunyi klak kayak gini. Setelah klak, misalkan kita mau bikin kayak salad, atau misalkan bunda di rumah mau bikin kayak kentang Mustafa, mau bikin kayak kentang pengantin, silahkan aja, tinggal dipilih bahannya, dimasukin bahannya, posisi tangan sama, tinggal menekan kayak gini ya bunda ya. Nah ini di sini kayak gini, jadi di sini hasilnya ini seperti ini bunda tuh. Nah jadi hasil dari saladnya itu seperti ini tuh, hasil dari saladnya tuh. Kalau misalkan dipakai buat salad, tapi kalau misalkan nanti bunda di rumah mau dipakai buat bikin kayak kentang Mustafa, gampang sekali. Sama untuk posisi pisau, masih posisi pisau yang tadi, tinggal dipasang kayak gini. Setelah dipasang, kita tutup lagi kayak gini, tinggal diklak kayak gini buat posisi kentang sendiri. Sama posisi kentang tinggal dimasukin kayak gini, posisi tangan hanya tinggal menekan kayak gini ya bunda. Tuh posisinya kayak gini kalau misalkan bunda di rumah mau bikin yang namanya kentang Mustafa. Nah ini posisinya seperti ini bunda. Nah jadi kalau misalnya buat kentang Mustafanya ini seperti ini. Nah silahkan. Jadi bunda kalau misalnya buat bahan bebas, silahkan bunda mau pakai yang mana, mau pakai bahan apa, tinggal dipilih aja suka-suka bunda. Untuk pisau yang kedua, nah pisau yang kedua, pisaunya yang agak tinggi, ini dia buat bikin irisan yang tebal-tebal. Sama ya, irisan yang tebal-tebal, misalkan bunda mau pakai buat bikin lalapan dari timun, sama posisi timun. Nah posisi timunnya tinggal tinggal dimasukin aja kayak gini. Setelah timunnya masuk, posisi tangan sama, hanya tinggal menekan kayak gini aja. Nah ini posisinya kayak gini. Nah setelah jadi hasilnya itu seperti ini bunda. Nah hasilnya itu seperti ini. Jadi sangat mudah sekali bunda ya, sangat mudah sekali, praktis, cepat lagi bunda. Nah ini hasilnya itu seperti ini dari timunnya. Nah hasil dari timunnya itu seperti ini. Nah terus kalau misalkan tadi untuk posisi pisau ini yang di atas, kalau misalkan posisinya kita balik, posisinya dibalik kayak gini, jadinya itu lubang yang 3 ini bunda ya. Nah lubang yang 3 ini kalau misalkan bunda di rumah mau bikin kayak rujak serut, es buah, tumisan labu siam, bikin sele ketupat, silahkan. Ini dia di sini kita juga bisa. Dan kita kali ini kita coba pakai yang namanya paya muda. Sama untuk posisi pisaunya tinggal dipasang lagi kayak gini. Setelah pisaunya dipasang, kita tutup. Nah ditutup, putar ke kanan sampai bunyi klak kayak gini. Setelah bunyi klak, paya mudanya, nah kita masukin buat paya mudanya. Setelah paya mudanya masuk, sama posisi tangan hanya tinggal menekan kayak gini aja bunda ya. Nah ini posisinya kayak gini. Jadi kalau misalkan mau bikin kayak asinan, kalau misalkan bunda di rumah mau bikin kayak misalkan buat es buahnya, silahkan. Ini dia di sini juga bisa. Dan hasilnya ini di sini seperti ini. Nah jadi sangat mudah sekali bunda ya. Nah untuk masalah hasilnya ini seperti ini bunda. Jadi sangat mudah sekali, sangat praktis sekali. Terus yang ketiga, kalau misalkan untuk pisau yang ketiga, kalau misalkan bunda di rumah mau bikin yang namanya stik kentang, silahkan. Ini dia di sini juga bisa, pakainya pakai pisau yang ini. Nah jadi kalau misalkan bunda di rumah mau bikin kayak stik kentang, posisi pisau sama, tinggal dipasang kayak gini. Nah pisaunya pasang. Setelah pisaunya dipasang, sama tinggal ditutup lagi, putar ke kanan sampai bunyi klak kayak gini. Nah posisi kentang, kalau misalnya nanti kentangnya gede-gede, bisa dimasukin satu-satu dulu. Atau misalkan kalau misalnya kentangnya kecil-kecil seperti ini, mau dimasukin 2 sekaligus, ini dia tidak ada masalah. Jadi sama, kalau misalnya kentangnya udah masuk, posisi tangan hanya tinggal menekan kayak gini. Jadi sini hasilnya itu seperti ini bunda, hasil dari irisan bikin stik kentangnya. Jadi kalau misalkan bunda di rumah mau bikin kayak stik kentang, nah ini dia hasilnya ini seperti ini bunda, hasilnya itu. Nah jadi hasilnya seperti yang di sini bunda. Ini hasilnya itu sama kayak gini. Jadi sekali lagi untuk penggunaan 3 pisau dari food processor di sini sangat mudah sekali. Jadi kalau misalkan bunda mau mempraktekkan di rumah, silahkan tinggal dipilih aja bahan-bahan yang bunda inginkan. Hasil dari kentang Mustafa, kentang pengantin, atau misalkan saladnya ini seperti ini. Kalau misalkan nantinya buat rujak serut, es buah, bikin asinan, nah ini hasilnya itu seperti ini. Dan ini hasil buat irisan yang tebal-tebalnya. Nah kita coba tadi pakai timun buat lalapan, silahkan. Kalau misalnya mau pakai lobak buat sayur sop juga silahkan. Nah ini tadi hasil dari stik kentangnya. Jadi ini hasilnya itu seperti ini.